pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil iman al-ghaniyil ladzi lima tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulli waqtin wa awan Ya Nabi al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatiral janan al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatihi bimarduhuri wal azman ahmaduhu hamdan yafuqul addu wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan wa mubariza kulli man siwahu minal adami ilal wijdan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqq hatta tadha wastiban Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'd faya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka dalam memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya iman dan Islam yang selalu tertanam pada hati kita semua. Semoga keimanan ini selalu melekat dalam hati kita dan bersamaan dengan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang taat pada semua perintahnya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah menjadi contoh dan panutan kepada kita semua sebagai umatnya dalam menciptakan perdamaian dan menciptakan dan mempertahankan kedamaian tersebut. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak jamaah, terutama kepada diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat pada kali ini, agar terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara
mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan yang ia bisa. Salah satunya adalah dengan mengajak bekerja sama dalam menciptakan kedamaian antar bangsa atau perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'i mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa pembicaraan apapun itu tidak akan memiliki faedah dan manfaat apa-apa kecuali pembicaraan yang mengandung ajakan untuk bersedekah, melakukan kebaikan, dan mengupayakan kedamaian antar manusia. Perdamaian antar bangsa menjadi sangat penting untuk sama-sama kita upayakan. Salah satu alasannya adalah memungkinkan suatu bangsa untuk terus tumbuh dan berkembang. Tanpa perdamaian, maka sulit untuk berkembang dan maju. Perang dan konflik itu seringkali menghancurkan infrastruktur, merusak ekonomi, dan menyebabkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu. Semua itu tidak lain selain karena tidak adanya perdamaian. Selain itu, perdamaian juga berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan individu setiap orang. Dalam situasi damai, orang-orang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Mereka juga dapat hidup tanpa takut akan kekerasan dan peperangan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu cara untuk membangun perdamaian dunia adalah dengan cara menciptakan persatuan antar bangsa. Dengan persatuan, maka kerjasama akan terjalin dan tolong-menolong akan tercipta. Kedamaian pun akan mewarnai kehidupan setiap bangsa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulunya itu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Merujuk dari penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, ia menjelaskan bahwa hablullah atau tali agama Allah dalam ayat di atas, dalam ayat ini memiliki banyak arti. Di antaranya taat pada semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Hanya saja
pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit persatuan antar sesama. Tidak hanya itu, semangat persatuan pada hakikatnya sudah digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak masa kenabiannya. Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya untuk terus berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya, untuk terus mengajak mereka agar bersatu demi terciptanya kedamaian. Dan salah satu buktinya adalah dengan bersatunya kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga mereka menjadi sahabat yang sangat solid dan saling tolong menolong. Tidak hanya Rasulullah SAW, para sahabat pun juga demikian. Mereka selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan antar sesama. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diceritakan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam suatu kesempatan, ia berkhutbah di hadapan para sahabat yang lainnya untuk terus bersatu. Lalu ia mengatakan, "Khutabana Abdullah yauman khutbatan lam yakhtubna mithlaha qablaha wala ba'daha. Qala ayyuhan nasu ittaqullaha wa 'alaikum bit-ta'ati wal jama'ati fa innaha hablullahi alladhi amara bihi wa innama takrahuna fit-ta'ati wal jama'ati khairun mimma tuhibbuna fil firqati." Abdullah bin Mas'ud telah berkhutbah kepada kami pada suatu hari dengan khutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya ataupun sesudahnya. Ia berkata, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan, karena persatuan itu adalah tali Allah yang ia perintahkan. Sungguh apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan itu lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan." Itulah pentingnya membangun persatuan antar bangsa sebelum berusaha untuk menciptakan perdamaian. Dengan persatuan, maka perdamaian akan tercipta dan konflik serta peperangan tidak lagi terjadi di mana-mana, sehingga manusia akan hidup nyaman tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 Allah menegaskan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in ba'atha ihdahuma 'anil ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'u ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Merujuk dari penjelasan Imam Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ayat ini Allah turunkan ketika dua golongan sahabat Ansor terjadi konflik. Mereka tidak ada yang mau memaafkan kesalahan yang lainnya dan saling menyalahkan, sehingga akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Setelah ayat ini turun, kemudian kedua pihak dari sahabat Ansor itu dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk dinasehati dan dibacakan dengan ayat tersebut. Seketika itu juga akhirnya mereka berdua berdamai dan saling memaafkan. Dengan demikian, perdamaian merupakan salah satu misi besar dari Rasulullah SAW, membangun umat yang harmonis. Dengan perdamaian, kelompok atau bangsa yang awalnya saling menyalahkan dan mengganggu sesama
akhirnya berhenti dan saling memaafkan. Bahkan mereka menjadi kelompok yang sangat solid dan akur. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita semua harus meneladani semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dalam hal ibadah dan muamalah saja, namun juga dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian antar sesama guna menciptakan kerukunan dan soliditas antara sesama manusia. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah Jumat perihal pentingnya membangun dan mengupayakan kedamaian. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan digolongkan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati wa sadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'i ta'ati, wa taqabbal minni wa minkum jami'u a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalina wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was shaumi wa jami'il ma'murati wal wajibati wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-fahsya'i wal-munkar wal-baghya was-suyufil mukhtalifah wasyada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anji ikhwanina al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma altif bihim warhamhum wakhrijhum min as-suyufi wal hishar. Allahumma taqabbal minhum min syuhada washfi minhum al-marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bik. Allahumma ansur al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahhid sufufahum wajmi' kalimatahum 'ala al-haqqi ya hayy ya qayyum. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.